Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 30. Sudah 1 jam Dinar menunggu. Taman kota yang tadinya ramai perlahan mulai menghening. Berkali-kali juga Dinar mencoba menghubungi Damar, tapi tak sekalipun Damar mengangkatnya. Sepertinya dia hanya mempermainkanku. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanya panik Ibu Sarah pada dokter yang baru saja menangani Tiara. Benturan di kepalanya memang cukup keras, tapi pasien sudah siuman, jelas sang dokter. Pasien harus dirawat untuk beberapa hari, sambungnya. Tak berapa lama Tiara dipindahkan ke ruang rawat inap. Damar, ujar Tiara melihat Damar dan Ibu Sarah masuk ke ruangan. Sayang, syukurlah kamu tidak apa-apa, seru Ibu Sarah merasa lega. Damar, kamu harus minta maaf, ini semua karena kamu. Titah Ibu Sarah. Aku minta maaf, ujar singkat Damar, mengakui kesalahannya yang tanpa sengaja mendorong tubuh Tiara hingga kepalanya terbentur. Tidak apa-apa, yang penting kamu tidak boleh pergi malam ini. Kamu harus menemaniku malam ini, rengek Tiara dengan suara manjanya. Damar tidak akan pergi kemana-mana sayang, Damar akan menemanimu, sahut Ibu Sarah. Damar, kamu harus menemani Tiara, perintahnya kembali. Dengan terpaksa Damar pun menemani Tiara. Sesekali Damar mengecek ponselnya. Banyak sekali pesan dari Dinar di sana. Tidurlah, ucapnya pada Tiara, berharap Tiara cepat tidur, dan dia bisa segera menemui Dinar. Tapi Tiara justru terus mengajaknya mengobrol, sampai Damar yang justru mengantuk dan tertidur. Tiara tersenyum puas melihat Damar yang tertidur. Beberapa kali ponsel Damar berdering. Tiara yang penasaran pun mengambil diam-diam ponsel di saku celana Damar. Ternyata benar dia, desis Tiara melihat beberapa pesan dari Dinar. 2 jam sudah Dinar menunggu. Langit semakin gelap, dan suasana pun semakin sepi. Dinar seakan enggan beranjak. Ia yakin Damar akan datang. Sampai nada pesan di ponsel mengagetkannya. Dengan antusias Dinar membuka pesan yang dikirim dari Damar. Berhentilah menunggu pacarku, dia sedang tidur denganku. Pesan yang ditulis Tiara seketika membuat hati Dinar runtuh. Ternyata dia benar-benar mempermainkanku, lirihnya dengan air mata yang perlahan jatuh. Dinar terus merutuki dirinya sendiri, merasa bodoh karena berharap Damar akan kembali padanya. Damar terbangun dari tidurnya. Kenapa aku tertidur? Gumamnya. Aku harus menemui Dinar, sambungnya. Melihat Tiara yang sudah tertidur, Damar bergegas keluar dari rumah sakit menuju taman kota, berharap Dinar masih menunggunya di sana. Dinar masih terduduk di taman, menangisi dirinya sendiri. Dinar, Darwin. Dinar mendongak, melihat Darwin yang berdiri di hadapannya. Tangan Darwin terulur, meminta Dinar untuk berdiri. Aku bodoh, terlalu bodoh. Dinar kembali merutuki dirinya sendiri, merasa sangat kecewa karena Damar sudah mempermainkannya. Mulai detik ini berhentilah melukai dirimu sendiri, tutur Darwin, menyeka air mata yang membasahi wajah cantik Dinar. Dinar memeluk Darwin. Tangisnya pecah di tubuh Darwin yang merengkuhnya. Damar yang baru turun dari mobilnya menghentikan langkahnya, melihat pemandangan yang membuatnya tersenyum kecut. Baguslah, memang harus seperti itu, gumam Damar tak bisa menepis rasa kecewanya, melihat Darwin yang memeluk erat Dinar. Pikirannya salah, Dinar tidak menunggunya, Darwin selalu ada di dekatnya. Damar pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut, dan kembali ke rumah sakit. Kamu dari mana? Tanya Tiara yang sudah bangun, melihat Damar yang kembali masuk ke dalam ruangannya. Aku dari toilet, jawab Damar terduduk lesu di kursi. Tiara tersenyum tipis, melihat wajah Damar yang penuh dengan raut kecewa. Tiara yakin Damar pergi menemui Dinar,
Tapi Dinar sudah tidak ada di sana. Istirahatlah, ujar Darwin mengantar Dinar pulang. Ponsel Darwin berdering. Dinar melirik nama Cindy di sana. Tunggu, cegah Dinar saat Darwin hendak mengangkat teleponnya. Jangan katakan kamu sedang bersamaku, pinta Dinar. Cindy pasti akan kecewa jika tahu Darwin sedang bersamanya. Kalau gitu aku tidak akan mengangkatnya. Darwin kembali memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Kenapa? Karena aku tidak ingin bicara dengan siapapun saat denganmu. Cindy mencintaimu, ujar Dinar, merasa Cindy adalah wanita yang tepat untuk pria sebaik Darwin. Aku tidak mencintainya. Aku mencintaimu. Aku tidak mencintaimu, tegas Dinar, berharap Darwin tidak lagi menaruh perasaan padanya. Tolong jangan temui aku dulu. Aku ingin sendiri. Lanjut Dinar bergegas keluar dari mobil Darwin. Damar membiarkan ponselnya berdering, dan puluhan pesan masuk. Damar, kenapa kamu tidak mengangkat telepon dari Tiara? Tegur Ibu Sarah, saat Damar menghampirinya di meja makan. Sudah 2 hari ini Tiara pulang dari rumah sakit, tapi sikapnya semakin menjadi-jadi. Ia meminta Damar untuk selalu menemaninya. Aku harus kerja, tidak bisa selalu menemaninya. Ketus Damar duduk di kursi makannya. Tapi paling tidak kamu angkat teleponnya. Percuma dia tidak akan mengerti, sahut Damar seraya mengunyah sarapannya. Lihat ini sekarang. Tiara telepon mama. Ibu Sarah menunjukkan layar ponselnya. Aku pergi dulu. Damar menyudahi sarapannya, bergegas keluar rumah. Tidak menghiraukan Ibu Sarah yang memanggilnya berulang kali. Jadi aku harus menemui klien itu sendiri, ujar Dinar pada atasannya, yang mendadak tidak masuk kantor. Sudah ada janji dengan klien hari itu. Baiklah kalau gitu, balas patuh Dinar. Kenapa langsung ditutup? Gumamnya pada telepon yang langsung terputus. Padahal atasnya belum memberitahukan dari perusahaan mana kliennya tersebut. Dinar bergegas beranjak dari meja kerjanya. Dengan mobil kantor, ia menuju sebuah kafe di mana kliennya itu ingin bertemu. Apa dia tidak jadi datang? Gerutunya, sudah 20 menit ia menunggu di kafe. Tapi klien tersebut tidak juga menunjukkan batang hidungnya. Selamat pagi Nona Dinar, sapa seorang pria. Dinar yang tengah menikmati lemon tea-nya spontan menoleh, matanya terbelalak kaget, melihat pria bertubuh tegap dengan setelah jas hitam pekat, menatap ke arahnya dengan sorot mata tajam. Damar, kenapa kamu di sini? Aku klienmu, jawabnya santai, yang langsung duduk di hadapan Dinar. Tidak mungkin. Silakan hubungi atasanmu. Dinar bergegas mengambil ponselnya di dalam tas, dan kembali menghubungi atasannya. Dan benar saja klien yang dimaksud adalah Damar. Benar kan? Ujar Damar gitu. Dinar menutup teleponnya. Benar. Dinar berdecak kesal, karena harus bertemu kembali dengan pria yang sudah membuatnya sangat kecewa beberapa hari yang lalu. Ini surat kerjasamanya. Tanpa basa-basi Dinar menyodorkan map berisi surat kerjasama pada Damar, lalu menjelaskan dengan ringkas keuntungan apa saja yang bisa didapat perusahaan Damar. Cukup, sela Damar. Sebelum Dinar selesai menjelaskan, Damar menilik sebentar surat kerjasama di hadapannya. Aku akan menandatangani surat kerjasama ini, jika malam ini kamu mau makan malam bersamaku. Apa? Dinar tercengang tak percaya mendengar tawaran konyol Damar. Tidak, aku tidak mau, tolak Dinar mentah-mentah, takut dikecewakan lagi oleh pria di hadapannya itu. Baiklah, aku tidak mau menandatangani surat kerjasama ini, ancam Damar, menutup kembali map berwarna coklat di hadapannya.